Sistem e-monitoring adalah fondasi pemantauan proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, efektivitasnya terkendala oleh proses input data yang masih manual dan ketergantungan lintas tim yang menyebabkan sistem tidak mampu menyajikan progres pekerjaan secara real-time. Dampaknya cukup signifikan, hingga pimpinan dapat kesulitan mengambil keputusan strategis berbasis kondisi aktual. Fungsi kontrol melemah, dan ini menghambat agenda transformasi digital serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita dapat mengatasi masalah operasional dan mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan manajemen ASN pada isu ini, yaitu dengan menegakkan disiplin dan tanggung jawab pada jadwal pelaporan sebagai bentuk profesionalisme kita. Selain itu, kita dapat mengembangkan kompetensi ASN dengan melatih ASN dalam kompetensi digital, hingga pemberian penghargaan atau reward bagi ASN yang berinisiatif mendorong budaya inovasi ASN. E-monitoring di Kementerian Pekerjaan Umum digunakan untuk memantau rencana dan realisasi keuangan serta fisik proyek infrastruktur. Namun, sistem ini masih mengalami kendala seperti input data manual, ketergantungan pada laporan pelaksana proyek, dan kurangnya integrasi dengan sistem lain. Yang ketiga, ketergantungan lintas tim. Untuk data realisasi keuangan, petugas e-monitoring harus meminta data dari tim keuangan sehingga memperlambat aliran informasi. Kemudian yang keempat, tidak adanya integrasi sistem. E-monitoring berdiri sendiri tanpa integrasi langsung dengan sistem pelaporan fisik, misalnya aplikasi progres proyek berbasis IoT. Dengan kondisi ini, e-monitoring tidak sepenuhnya berfungsi sebagai alat kontrol dan pengambilan keputusan real-time, melainkan hanya menjadi wadah pencatatan setelah data tersedia. Baik, berikut merupakan analisis SWOT yang kami lakukan. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, masing-masing SWOT memiliki beberapa nilai. Akan tetapi menurut saya terdapat nilai utama, yaitu untuk S atau strength, yaitu aplikasi ini telah banyak digunakan sehingga banyak yang familiar. Untuk W atau weakness, itu aplikasi ini diinput secara manual sehingga terkadang ada beberapa data yang tertinggal, dan ini sendiri tentunya berhubungan dengan T, yaitu menjadi ancaman ketika untuk analisis-analisis yang lain seperti gaji dan sebagainya. Terus untuk opportunity, aplikasi ini sendiri didukung dengan kebijakan nasional seperti smart governance dan lain sebagainya, sehingga akan memiliki masa depan yang bagus. Adapun solusi yang dapat kami berikan seperti berikut. Untuk peta besar strategi solusi, yang pertama ada inovasi dan integrasi, atau hubungan antara strength dan opportunity, yaitu membangun ekosistem digital yang terhubung lintas aplikasi. Dengan adanya aplikasi yang langsung terhubung dengan e-monitoring, maka akan meminimalisir kesalahan. Yang kedua ada perbaikan mekanisme atau hubungan antara weakness dengan opportunity, yaitu menghilangkan input manual diganti dengan otomasi dan aplikasi mobile. Dengan adanya aplikasi mobile, input data dapat dipermudah dengan data langsung masuk ke e-monitoring dan terpantau langsung. Yang ketiga ada kontrol dan akuntabilitas, yaitu hubungan antara strength dengan threats, yaitu menggunakan sistem untuk memastikan transparansi, audit, dan pengawasan ketat. Dengan begitu, mengurangi tindak kecurangan dari pihak konstruksi, dan apabila ditemui akan segera ditindak. Yang terakhir ada manajemen risiko dan perubahan, yaitu hubungan antara weakness dengan threats, yaitu mengubah SOP, kurangi birokrasi, dan tingkatkan adaptasi ASN ke sistem digital agar mempermudah dalam kontrol e-monitoring dan perbaikan. Lalu untuk solusi secara singkatnya adalah dengan membuat aplikasi mobile yang dimana pihak lapangan memberi data di lapangan secara langsung yang terhubung dengan e-monitoring, sehingga dapat terpantau langsung progres kinerjanya apabila ada ketidaksesuaian antara data yang diinput dan realisasinya.